Saat membuka Excel di desktop atau start bar, akan menampilkan seperti ini. Teman-teman bisa membuat file baru atau workbook di sini. Atau, kalau pernah membuka file terbaru di Excel, file yang pernah dibuka ditampilkan di sini. Saya akan melanjutkan dengan membuat blank workbook atau file baru. Ketika membuat file baru, workbook ini tidak disimpan kalau teman-teman tidak menyimpannya. Untuk menyimpan, klik simpan, kemudian tentukan nama file dan akan disimpan di mana file Excel ini. Teman-teman juga bisa menyimpan menggunakan shortcut Ctrl dan S pada keyboard. Satu file Excel juga disebut sebagai workbook atau spreadsheet. Workbook terdiri dari setidaknya satu sheet. Teman-teman bisa dengan mudah menambahkan lebih banyak sheet dengan menekan tombol plus di sini. Kalau nama sheet diklik 2 kali, teman-teman bisa mengubah nama sheet dan tekan Enter. Dalam sheet berisi banyak sel. Satu kotak ini adalah sel. Bisa dimasukkan angka atau teks di sini. Cukup mulai mengetik, kemudian Enter. Kalau isinya akan diganti, cukup pilih sel dan langsung mengetik. Tidak perlu mengklik 2 kali pada sel. Setiap sel memiliki alamat. Apa alamat sel ini? Yaitu C5. Bisa dilihat di sini. Ini adalah sel yang aktif. Ketika dipindahkan ke sini, maka menjadi F5. F5 yang berarti kolom F baris kelima. Perpotongan antara kolom dan baris adalah sel. Teman-teman juga bisa menggunakan kotak ini untuk berpindah ke sel secara spesifik. Misalnya, saya akan pergi ke sel C100. Ketik saja C100, lalu Enter. Dan sel aktif akan dipindahkan ke C100. Untuk kembali ke sel pertama, gunakan shortcut Ctrl dan Home. Di atas ini adalah formula bar untuk memasukkan rumus. Setelah memasukkan teks atau value di sel, kita bisa melihatnya di formula bar. Jika sel saya pindahkan ke samping, formula barnya kosong, karena sel juga masih kosong. Sel ini berisi teks. Teman-teman bisa mulai membuat rumus. Saya letakkan sel di samping, di sini, ketik sama dengan, kemudian arahkan melalui keyboard atau menggunakan mouse ke sel ini, C5, dan tekan Enter. Perhatikan pada formula bar. Ini adalah rumus, tetapi yang ditampilkan di sel adalah teks, karena pada formula bar diisikan sama dengan C5. Maka isinya sama dengan isi sel C5. Di Excel, teman-teman bisa memilih beberapa baris atau beberapa kolom. Cukup gunakan mouse dan sorot baris atau kolom. Ada juga banyak shortcut Excel yang bisa digunakan. Misalnya, Ctrl dan spasi akan memilih seluruh kolom. Kalau saya tekan Shift dan arah kanan, akan menambahkan seleksi kolom di samping kanan. Untuk shortcut Excel yang lain, bisa dilihat di video ini. Sudah saya cantumkan juga di deskripsi. Kembali ke workbook, kalau klik kanan, ada banyak pilihan. Misalnya, bisa menyisipkan kolom dengan insert kolom, dan delete untuk menghapus, atau bisa menggunakan shortcut Ctrl dan plus untuk menambah, serta Ctrl dan min untuk menghapus kolom. Dalam sebuah sheet, memiliki lebih dari 16.000 kolom dan lebih dari 1 juta baris. Untuk pergi ke baris paling bawah, tekan Ctrl dan arah ke bawah. Dan kalau menekan Ctrl dan arah ke samping, akan berpindah ke kolom terakhir. Dan untuk kembali ke sel awal, apakah teman-teman masih ingat shortcutnya? Yaitu Ctrl dan Home. Hal lain yang perlu diketahui adalah rank. Rank adalah kumpulan sel. Misalnya, saya akan seleksi rank ini.
cukup klik di sini dan drag sampai di sini. Atau bisa menggunakan shortcut Shift dan arah di keyboard. Dan apakah alamat dari rank ini? Bisa dilihat sel awal dan sel yang paling kanan bawah, yaitu C5 sampai F8. Jadi alamat rank ini jika ditulis adalah C5.2 F8. Rank ini nantinya digunakan di dalam rumus. Jika teman-teman melihat sintaks seperti ini, adalah rank dari sel. Jika saya ingin memindahkan nilai sel ini ke sel lain, bisa menggunakan pointer move. Icon mouse seperti ini adalah icon untuk seleksi. Pindahkan mouse dan klik untuk memilih sel. Jika dipilih dan drag, maka akan memilih rank. Tapi jika kursor diarahkan pada pojok kotak sel seperti ini adalah icon move atau pindah. Saat menggunakan move, bisa klik dan seret ke tempat lain. Bisa juga menggunakan shortcut Ctrl dan X, kemudian Ctrl dan V untuk cut atau paste. Selain move handle tadi, ketika pointer diarahkan ke pojok kanan bawah sel, pointer akan menjadi tanda plus seperti ini. Jika klik dan drag, sel di bawahnya diisi dengan sel di atas. Dan karena isi sel di atas adalah teks, kalau pada sel yang menggunakan formula, ketika diseret, akan menjadi formula yang disalin ke bawah. Sel memiliki ukuran default, tetapi bisa dirubah. Jika saya memasukkan teks yang terlalu panjang, akan tampil di sel berikutnya. Padahal, isinya hanya di sel ini. Bisa dilihat dari formula bar. Untuk memperlebar kolom, cukup letakkan kursor di sini dan drag. Atau bisa double klik. Maka lebar kolom akan menyesuaikan isi sel. Kalau tidak ingin memperluas sel ke samping, bisa juga ke bawah. Tetapi isi sel masih tampil di sel lainnya. Klik wrap teks agar teks yang melewati sel akan ditampilkan ke bawah. Kalau masih belum cukup, double klik di sini agar pas. Sekarang, mari kita lihat menu yang ada di Excel. Ini disebut ribbon dan terdiri dari tab yang berbeda. Ketika memilih tab yang berbeda, ada banyak menu di dalamnya. Yang paling umum adalah pada tab Home. Di sini untuk pengaturan format dan juga menu umum seperti Insert, Delete, serta filter data. Jika memilih tab Insert, kita bisa membuat grafik di sini. Atau menambahkan pivot table, serta gambar. Jika kursor diarahkan ke sebuah fitur, akan ada informasi lebih lanjut mengenai fitur tersebut dan juga shortcut-nya kalau ada. Kalau kita pindah tab, Gridline View bisa dihilangkan. Hilangkan checklist yang ada di view. Dan garis pada sel tidak ditampilkan. Ini akan bagus untuk tampilan laporan dan dashboard. Beberapa pengelompokan menu memiliki opsi tambahan. Dapat dilihat di sini. Jika klik di sini, akan tampil kotak dialog seperti ini. Banyak pilihan yang mungkin sama, hanya saja pilihan di kotak dialog ini diatur secara berbeda. Misalnya, margin yang ada di sini dan kotak dialog. Untuk hide ribbon, bisa pilih di sini. Pada tab file, berbeda dari tab yang lain. Ini disebut backstack view. Di sini, teman-teman bisa melihat informasi tentang file, menyimpannya sebagai PDF, serta mencetak. Untuk kembali ke tampilan normal, gunakan panah di atas atau tekan Escape. Dan sekarang kita akan berpindah ke sheet data dan memasukkan data. Jadi, saya akan memasukkan jumlah pegawai menurut divisi pada beberapa bulan yang berbeda. Saya beri judul di sini, jumlah pegawai setiap divisi. Saya akan memasukkan Januari sampai Juni. Cukup mengetikkan Jan di sini. Ketika menekan Tab, maka akan berpindah ke sel berikutnya. Secara default, jika menekan Enter, akan berpindah ke sel di bawahnya. Kalau menekan Enter tetapi tidak ingin berpindah sel, tekan Ctrl dan Enter.
Saya bisa memasukkan nama bulan berikutnya, tetapi Excel mempunyai fitur ini. Letakkan kursor di sini, klik dan drag sampai Juni. Divisi yang pertama adalah marketing. Jika akan mengedit, bisa tekan F2. Dan kursor akan diletakkan pada akhir teks dari sel. Kemudian edit atau tambahkan teks lagi, misalnya marketing dan penjualan. Kemudian saya akan memasukkan jumlah pada bulan Januari, 20, 20, 20, dan seterusnya. Bisa menggunakan fill hand seperti ini. Untuk mengisi kolom ke kanan, juga bisa menggunakan Ctrl plus R, yaitu fill right. Saya akan menambahkan beberapa data di bawahnya, kemudian melakukan formatting. Oke, jadi kita sudah mempunyai beberapa data lagi. Sesuaikan formatnya. Judul dibuat di tengah laporan. Blok dulu sampai ke akhir kolom yang berisi data, kemudian merge and center. Buat judul kolom menjadi tebal. Kolom bulan terlalu lebar, jadi blok kolomnya dan double klik agar pas. Jika terlalu sempit, bisa diperlebar lagi. Dan yang lain menyesuaikan juga. Saya akan menambahkan border di bawah nama bulan. Blok dulu, kemudian pilih yang ini, kemudian pilih bottom border. Kemudian SDM akan saya pindahkan ke atas, blok dan seret ke atas. Tetapi kalau seperti ini, akan mereplace data. Tekan juga Shift saat melakukan drag. Warna huruf ini akan saya rubah menjadi merah. Dan untuk menerapkannya ke yang lain, klik Format Painter, dan pilih sel yang diinginkan. Dan secara otomatis menerapkan formatting yang sama. Ini bukan hanya untuk warna, tapi semua jenis format yang dimiliki, bisa berupa font, border, fill, dan sebagainya. Untuk melakukan format painter ke beberapa sel, tekan 2 kali, dan klik sel yang diinginkan. Untuk kembali, tekan Escape. Untuk menjumlahkan angka ini, pilih menu pada tab Home, pilih yang ini, kemudian Sum. Bisa juga menggunakan shortcut Alt dan sama dengan. Tekan Enter. Untuk mengisi sisanya, arahkan pointer, kemudian drag. Formula akan disalin, dan rank langsung disesuaikan.